Kompas Siang kembali hadir untuk Anda bersama saya Desi Fiftina. Saudara, warga yang didominasi emak-emak turun ke lokasi tempat perjudian di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. 2 lokasi perjudian dihancurkan karena meresahkan. Aksi warga ini menyasar 2 lokasi tempat perjudian di Jalan Diponegoro dan Jalan Kartini Kisaran, Kabupaten Asahan. Massa yang merangsek masuk ke lokasi tempat perjudian itu menghancurkan mesin judi yang berada di dalamnya. Warga menyebut aksi yang mereka lakukan secara spontanitas karena resah dengan maraknya perjudian di Asahan. Kami dari ibu-ibu perwiritan seluruh Asahan, kami memang berniat untuk menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, merusak generasi muda. Banyak banyak yang terakibat perjudian. Dimanapun ada tempat perjudian, kami akan bertindak. Hidup! Kita beralih ke Bali, Saudara. Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali tengah jadi sorotan. Hal ini dinilai mengurangi keasrian, merusak keindahan alam Pantai Kelingking yang ikonik, serta menghalangi pandangan wisatawan yang datang. Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali tengah jadi sorotan. Proyek yang disebut-sebut sebagai upaya meningkatkan akses wisata ini justru dianggap merusak keindahan alam yang menjadi daya tarik utama Pantai Kelingking. Pantai Kelingking merupakan salah satu destinasi wisata ikonik Bali yang terkenal hingga mancanegara. Pemandangan yang eksotik menjadi daya tarik utamanya. Namun belakangan, pantai ini jadi perbincangan di jagat maya. Pemandangan berbeda terlihat di Pantai Kelingking dengan adanya pembangunan tiang pancang lift yang menutup sebagian area tebing. Hal ini dinilai mengurangi keasrian, merusak keindahan alam Pantai Kelingking yang ikonik, serta menghalangi pandangan para wisatawan yang datang. Bupati Klungkung mengaku pembangunan sudah mengantongi izin. Proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking sudah berjalan sejak 2023. Proyek lift ini disebut dapat mempermudah akses turun ke pantai bagi wisatawan yang tidak kuat menuruni tebing yang curam. Itu izinnya mereka langsung ke pusat. Nah, karena izinnya langsung ke pusat, dengan sendirinya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam hal ini kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak investornya agar dampak negatif daripada pembangunan lift itu agar bisa ditekan sekecil-kecil. Jangan sampai keinginan untuk mempermudah para wisatawan untuk turun ke pantainya justru akan menimbulkan hal-hal yang sebaliknya. Bupati Klungkung pun kini masih melakukan evaluasi terhadap proyek. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa lewat rilis tertulisnya bilang, kami memahami perhatian masyarakat terhadap rencana pembangunan fasilitas di Pantai Kelingking, Nusa Penida. Kawasan ini bukan hanya destinasi wisata yang menakjubkan, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan estetika yang sangat tinggi. Karena itu, setiap rencana pembangunan harus melalui kajian yang mendalam, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun tata ruang. Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap langkah pengembangan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tetap melibatkan masyarakat lokal. Prinsip kami sederhana, keindahan alam harus tetap terjaga, dan manfaat pariwisata harus benar-benar dirasakan masyarakat sekitar. Proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida ini pun tak luput dari perhatian wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Warga mengaku khawatir jumlah wisatawan menurun karena wisata Pantai Kelingking sudah tidak alami lagi. Menurut saya sih ya terdampak bagi wisatawan. Iya. Dampaknya seperti apa? Dia nurun urung niatnya gitu ya. Lebih bagus alami, natural lebih bagusnya. Ya. Yang benang itu kurang gini dia. Alaminya itu hilang gitu. Hilang gitu ya. Kan jadi sedikit. Tamunya itu berkurang sini. Berkurang ya. Karena alamnya udah dirombak.
Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Kelungkung, Bali menelan biaya 200 miliar rupiah. Peletakan batu pertama dilakukan pada bulan Juli 2023. Tim Liputan, Kompas TV.